Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat makanan yang seger-seger ya. Ini namanya es pisang ijo. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat dan resepnya apa aja? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama kita siapkan pisangnya dulu. Ini saya pakai pisang jantan atau pisang uli atau pisang lilin atau pisang ayam juga namanya ya. Ini saya pakai sebanyak 11 buah. Sudah saya cuci bersih karena biasanya kan banyak tanah-tanahnya ya kalau letaknya di bawah. Jadi lebih baik dicuci bersih dulu. Kemudian siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 125 gram tepung terigu atau setara dengan 12,5 sendok makan. Untuk takarannya seperti ini ya. Jadi agak cembung, gak terlalu menggunung, gak terlalu peres. Sebanyak 12,5 sendok makan. 125 gram tepung beras atau setara dengan 12,5 sendok makan. Untuk takarannya sama ya. Jadi per sendoknya itu agak cembung, gak terlalu menggunung, gak terlalu peres. 4 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram. 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk sebentar agar merata ya. Jadi kalau dimasukkan cairan nanti nggak bergerindil. Lalu masukkan 560 ml santan kekentalan sedang. Ini dimasukkannya sedikit demi sedikit dulu. Aduk-aduk terus hingga adonan licin dan halus. Jadi jangan sekaligus dimasukkan semua ya santannya karena nanti bisa terlalu banyak yang menggumpal. Setelah adonan licin dan halus seperti ini, baru masukkan semua sisa santan, kemudian aduk lagi hingga merata. Kemudian ini disaring dulu. Tadi saya salah menggunakan wadah ya. Seharusnya diadoninnya itu di wadah baskom, baru nanti dituang ke dalam wajan atau panci. Tapi nggak apa-apa. Setelah disaring seperti ini, kita masukkan kembali ke dalam wajan atau panci ya. Kalau ada yang bergerindil, bisa kita haluskan, tekan-tekan menggunakan sendok seperti ini ya. Setelah disaring, masukkan kembali ke dalam wajan atau panci. Ini saya pakai wajan anti lengket ya, biar nggak gampang gosong. Selanjutnya, tambahkan dengan 1 sendok teh pewarna makanan. Saya pakai pasta pandan. Dikira-kira saja hingga warnanya bagus ya. Kalau kira-kira setengah sendok teh udah cukup ya, setengah sendok teh aja. Kalau kurang bisa ditambah. Diaduk hingga merata. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang. Diaduk terus agar nanti hasil adonannya menjadi mulus ya. Nah, setelah adonannya menjadi lengket seperti ini terus diaduk hingga menjadi kalis ya. Seperti ini udah cukup, bisa kita angkat dan taruh di piring ya. Selanjutnya siapkan plastik. Ini saya pakai plastik biasa itu, saya belah jadi 2. Kemudian ini kita kasih minyak 1 tetes aja, sedikit aja untuk olesan agar nanti nggak lengket. Dan untuk selanjutnya nggak perlu dikasih minyak goreng lagi ya, cukup di bagian awal aja, nggak perlu setiap akan menggulung pisangnya ya. Selanjutnya, ambil sedikit adonan, kira-kira setengah centong nasi seperti ini. Kemudian lipat plastiknya, ini kita preskan bagian bawahnya ya.
Kemudian tekan-tekan menggunakan tangan seperti ini. Kalau mau pakai rolling pin juga boleh, tapi menggunakan tangan aja udah cukup. Kita pipihkan sampai agak terlalu tipis, tapi jangan terlalu tipis ya. Kira-kira panjangnya ya tebalnya kira-kira 2-3 mili ya. Nah seperti ini, karena ini adonannya empuk lembut, jadi nggak perlu tenaga yang kuat ya, pelan-pelan saja sampai dia rata seperti ini. Lepaskan tutup plastiknya, kemudian letakkan satu buah pisang yang telah dikupas ya. Lalu gulung. Untuk menggulungnya gampang banget kok. Nah tinggal ditarik aja plastiknya, dia akan ngikut sendiri. Nggak lengket ya, karena tadi sudah dilapisi atau diolesi dengan sedikit minyak goreng. Jadi minyaknya jangan terlalu banyak ya, cukup 1 tetes aja, kemudian ratakan sampai ke semua permukaan plastik. Kalau ada sisa bagian ujungnya bisa kita potong ya. Selanjutnya ini dirapihkan kembali. Ujung-ujungnya kita lipat seperti ini, jadi membentuk seperti pisang semula ya. Nah kita rapihkan seperti ini sampai dia mulus. Selanjutnya ini diletakkan di wadah loyang ya. Untuk loyangnya nggak usah dikasih olesan minyak goreng ya. Dia nggak akan lengket kok ya, karena adonannya kan dari santan, jadi nggak akan lengket. Nah ini dia hasilnya, masih ada sisa. Sekarang kita mau kukus dulu. Sebelumnya Umi sudah siapkan kukusan, ini airnya juga udah mendidih. Kemudian masukkan pisang hijaunya. Ini dikukus selama 15 menit aja dengan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih ya. Setelah 15 menit buka tutup kukusan. Nah ini dia pisang hijaunya udah matang ya. Ini bisa diangkat kemudian didinginkan dulu. Nah ini yang sudah saya kukus, masih ada lagi separuh lagi ya yang belum saya kukus. Ini didiamkan sampai benar-benar dingin, karena kalau belum dingin dia akan lengket, jadi sangat susah nanti kalau dipotong-potong ya. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 100 gram tepung beras atau setara dengan 10 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan ikat simpul, 800 ml santan kekentalan sedang. Kemudian ini kita masukkan sedikit dulu, aduk-aduk hingga tepungnya itu menjadi licin dan halus. Jadi nggak ada tepung yang bergerindil ya. Baru kita nanti masukkan semua santannya. Setelah adonannya licin dan halus, kita masukkan sisa santan, kemudian aduk-aduk lagi hingga merata. Selanjutnya ini dimasak ya, menggunakan api sedang aja. Jangan lupa untuk selalu diaduk ya, biar bagian bawahnya itu nggak gosong. Nah ini sudah mulai mengental ya. Ini sama aja bubur sumsum sih ya. Ini masih setengah mateng, jadi belum mateng karena menggunakan bahan dari tepung beras. Jadi sama aja kita masak bubur beras ya. Untuk lebih matangnya lagi, ini harus kita masak. Kita diamkan dulu selama 15 menit. Ini kita tutup. Kemudian dimasak menggunakan api yang sangat kecil. Boleh juga bagian bawahnya kita lapisi dengan seng bekas ya, agar nggak gampang gosong. Untuk apinya saya pakai seperti ini. Jadi kayak hampir mau mati gitu ya. Jangan terlalu besar. Setelah 15 menit buka tutupnya. Nah ini dia bubur sumsumnya udah mateng. Bisa kita angkat dan dinginkan dulu ya. Selanjutnya kita akan potong-potong pisangnya. Kayaknya lengket kalau menggunakan pisau. Saya pakai spatula aja atau pisau plastik juga boleh ya. Dipotongnya gampang banget dan jangan khawatir untuk pisangnya itu ya nggak akan lepas dari adonan yang berwarna hijaunya, karena dia sudah menempel rekat satu sama lainnya.
Selanjutnya, mari kita persiapkan racikan es pisang hijaunya. Yang pertama, saya pakai es batu, boleh juga es batunya diserut halus. Tapi kalau saya lebih suka yang seperti ini ya, jadi nggak gampang lumer es batunya. Kemudian atasnya kita beri dengan bubur sumsum yang sudah kita masak tadi. Pastikan sudah dingin ya, jadi nanti nggak gampang lumer es batunya. Kemudian kita siram dengan sirup rasa kuku pandan. Lalu kita siram juga dengan susunya. Ini saya pakai susu creamer aja ya. Boleh juga pakai susu kental manis biasa, tapi kalau saya lebih suka susu creamer seperti ini. Lalu kita susun pisang hijaunya. Nah, seperti ini ya guys. Udah jadi es pisang hijau ala Umi Zadan. Nah teman-teman, ini dia ya es pisang hijaunya. Sekarang saya mau cobain dulu gimana hasil akhirnya. Ini diaduk-aduk dulu ya, agar antara susu dengan sirupnya bisa tercampur, jadi manisnya bisa pas. Bismillah. Seger banget, enak banget guys. Jadi pisangnya ini nggak terlalu matang, nggak melenyek gitu ya, mantap. Enak banget. Ini siang-siang panas-panas gini, makannya es pisang hijau, mantap banget. Mungkin kalau bulan puasa untuk takjil juga ini seger banget ya. Buat kalian yang buka usaha, bisa juga ini jadi ide bisnis ya, jualan es pisang hijau. Ini makanan khas Bugis sih katanya ya. Jadi daripada jauh-jauh kita harus ke Makassar ya, kita bisa bikin sendiri es pisang hijaunya. Mantap banget, kita bisa makan sepuasnya kalau bikin sendiri. Mantap banget. Selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.